welcome back to JWS Bros. Selamat datang di For Food Sake episode Aku Kenyang. Jadi itu sebenarnya syuting dadakan ya, seperti yang kalian tadi lihat review komennya di mana? Di Instagram. Mesennya hari Kapan? ini. Datangnya tuh H+3 kebanyakan kayak gitu. H+3, H+2. Random aja gitu. Random aja gitu, tau ada yang udah datang gitu kan. Sih. Terus kebetulan kita dapatnya langsung hari ini ya. Langsung hari ini. Jadi kita lumayan kaget ya. Lumayan kaget langsung pas datang langsung kita ke studio. Terus langsung bakal kita cobain aja biar nggak basian dia. Yoi, jadi ini kita tuh pesan itu 12.57. Nih 12.57, terus dibalesnya 13.03. Oh langsung cepet ya, 3 menit doang. 45 menitan, terus langsung gua transfer 13.09. Terus dia bilang pengiriman jam 3, 13.12 dia balas gitu. Terus gua tanya lagi, itu sekitar jam 6, 17.55. Kalau sudah dikirim dikonfirmasi nggak? Kan gua nanya dong, takutnya kan kita total harus syuting total nggak skip. Terus dia bilang 17.56, langsung dia bales, sudah jalan ya kak, gosennya. Oh. Berarti ini buat kalian yang mau pesen, ini tuh pesen buat makan malam sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, siang kalian pesen dulu, terus nyobanya malamnya. Iya, dia nggak bisa kalau misalnya kalian lagi siang-siang lapar, terus langsung pesen itu nggak bisa. Iya. Terus datangnya aja itu tadi jam 18.45. Jadi 18.45 ya? 17.55, 18.45 nyampe. 45 menit. Ya, 45 menit sih. 45 menit ya. Jadi repot ya? Repot nggak sih? Emang susah ya daftar GoFood ya? Iya agak bingung, mungkin lagi proses kali ya. Mungkin. Jadi buat informasi kalian, gue pesennya tuh pakai line pribadi, tapi namanya AG disingkat gitu, sama fotonya tuh foto pemandangan Sumba. Jadi harusnya sih nggak tahu ya, harusnya nggak tahu. Oke. Gitu. Ya kita dapat kurang lebih pesan hari ini nyampe hari ini. Betul. Kalau nggak salah persiapannya Aku Kenyang itu mulai dipromosin dari pertama tuh lumayan lama ya sampai akhirnya rilis ya? Iya, sampai opening ya nggak sih? Kayak sebulanan lebih nggak sih? Kayak sebulan lebih. By the way, ongkir berapa sih? Ongkirnya itu 39.000. Lumayan ya? Lumayan, dia kirim dari Pondok Indah katanya. Oke. 39.000 sih lumayan ya, bisa satu porsi lagi tuh lumayan. Iya. Satu porsi 50.000. Iya. 50. Berarti kita beli 4 porsi dapetnya 3 ya, kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Kasarnya seperti itu. Kalau misalnya pakai GoFood harusnya lebih murah nggak sih? Harusnya sih. Harusnya dia kayak gosen biasa gitu loh. Jadi kalau gosen sih kalau nggak salah lebih mahal ya. Jadi begitulah ya proses pemesanan kita dari hari ini nyampe hari ini. Lumayan effort. Jadi nggak bisa langsung nih kalau kalian lagi craving mau kenyang. Iya. Nggak bisa. Jadi kalian pokoknya siang pesen malamnya. Malamnya baru. Kalau misalnya kalian hoki ya. Kalau hoki, kalau kalian nggak beruntung ya kalian seperti netizen yang ada, yaitu nyampenya nggak tahu kapan. Itu dibales-balesin tuh tapi. Nggak dibalesin. Oh berarti cuma di-read doang ya? Di-read doang. Siap. Langsung nggak beli kali gimana? Boleh. Biar nggak basi ya. Jangan jam 3 pesen baru dimakan jam 9 terus ngomong basi. Ini kita nyampe jam 7. Syuting jam berapa? 8. Set lighting, ini juga set lighting. 20.20 nih, ya. Nyampenya itu jam 7. Berarti wajar lah ya. Iya. Jadi yang dipesan itu paket B1, B2, B3 itu tiga-tiganya memiliki 2 menu yang sama, cuma beda di satu menunya. Jadi yang pasti ada tuh si opor ini, sama sambal goreng ati yang ini. Si opor ini sama sambal goreng ati ya? Yoi. Jadi yang membedakan itu si menu ketiganya ini. Ini daging balado. Ini daging balado. Gila. Gua sih tertarik sih ini sih. Minyaknya kolesterolnya sih banyak banget, sama cabenya juga top. Tapi rasanya gua nggak tahu, nanti kita harus coba langsung. Terus yang kedua ini sama. Yang ngebedain tuh ini udang telur asin. Udang telur asin. Sama yang ketiga itu ini Tor. Sama lagi, tapi ini adalah cumi balado. Jadi semua yang kita dapat itu kondisinya tuh lumayan adem ya. Nggak hangat. Jadi nggak hangat, mungkin karena jaraknya jauh, dia kirim dari Pondok Indah nyampe sini lumayan lama. Jadi kita nggak tahu nih ya, pokoknya lumayan. Pas pertama kali datang Batu udah gue cek, udah gue pencet suhunya segini aja nggak berubah. Terus nasi yang dikasih tuh segini ya? Segini. Nasinya kotak itu ya. Sama dia tidak memberikan sendok, mungkin untuk sampah plastik gitu-gitulah ya.
Jadi kita pakai sendok sendiri. Ya, pakai sendok sendiri. Alasannya mungkin kalau sampah plastik bingung juga sih. Soalnya ini tiga-tiganya pakai plastik ya nggak sih? Iya sih, ini 1, 2, 3 plastik. Iya. Ya mungkin dia lupa atau mungkin nggak tahu, kita tidak tahu. Ada alasannya sendiri lah pasti. Ini gimana caranya? Ini bocor nggak sih? Ini sih udah bocor di bawahnya nih. Ini tuh datang sih agak bocor. Ya, ini. Iya. Nah ini atasnya sampai ini tampiasnya rembes ya. Iya. Dan untuk packagingnya sih secara desain sih menurut saya ya Bapak nggak bagus sih Pak. Oh ya? Menurut saya. Karena price point yang dia set kan 50.000 up. Ya kan? Okay. 40.000 sampai 50.000. Kalau gua ngelihat packaging dengan desain seperti ini, gua expect-nya tuh under 30. Untuk box makanannya bagus karena dia dalamnya udah ada sekatnya ya. Persis gini. Itu udah bagus banget. Tapi ini desainnya doang yang menurut gua itu nggak nyangka kalau ini harganya 50.000 gitu. Oke. Soalnya kalau catering makanan lain kan dengan box gini desainnya tuh lebih bagus gitu. Ngerti gua, harganya premium. Tapi si boxnya itu nggak premium amat ya. Iya, desainnya tuh kayak oke lah, udah gitu. Udah gitu aja gitu. Cuma gitu, sayang gitu. Sedangkan kalau misalnya dengan harga 50.000 tuh seharusnya kayak kayaknya gue bisa dapet yang lebih desainnya lebih bagus lah gitu, lebih minimalis kayak atau lebih warnanya lebih apa ini kayak Terus di sini ada tulisan selamat makan sampai kenyang. Lihat kita sampai kenyang nggak ya? Namanya aja au kenyang. Seharusnya yang gue tangkap ya, kalau orang awam, wah ini pasti beli satu porsi kenyang nih. Kenyang. Tetes. Tapi pada nyatanya itu nih semua kecil-kecil kan. Tuh netes lihat. Iya. Oh, itu lumayan parah sih. Rocop. Yoi. Lumayan kental ya kuahnya, bukan yang tipe opor yang itu loh. Cair banget ya. Cair, iya. Jadi kita bisa cek ya, kalau makanannya itu porsinya itu cuma rata-rata 1 sampai 2 sendok makan. Satu. Cuminya cuma 1, 2, 3. Untuk harga segini sih menurut gua agak kurang generous sih. Agak overpriced menurut gua ya. Iya sih. 50.000. Mungkin bawa namanya yang mahal. Namanya yang mahal. Benar, betul. Tapi apakah rasanya seharum namanya? Buset. Langsung kita coba. Gue coba nasinya sama kuah opornya. Silakan. Soso. Coba saya. Oke. Bisa dimakan lah ya? Bisa, tapi kurang medok menurut gue. Menurut gue rasanya kurang medok. Coba opornya. Ayamnya sendiri dry menurut gue. Ya agak kering ya. Ini kering banget sih dadanya. Kayak seret gitu loh. Kalau misalnya lu makan cuman dagingnya doang, tuh lu main seret. Seret banget menurut gua. Harusnya opor kan, setahu gua kalau masakan opor, maksudnya ayam opor, kalau masaknya udah digodok lama, dia akan lembut. Iya bener nggak sih? Iya bener. Bener kan ya? Nih, contohnya kayak gini nih. Kayak gini ya. Tuh. Ini tuh kayak baru cemplung gitu. Ya nggak sih? Iya, agak keras gitu. Tuh. Seret. Sekarang mungkin sambal atinya kita coba kali ya. Sambal atinya menurut gue enak. Lu coba belum? Gue udah coba kentangnya. Cukup nendang sih pedasnya, nggak tahu nih karena apa. Pedasnya iya, gue setuju. Iya kan? Setuju ya? Pedasnya sih nendang. Tuh, cuman menurut gue agak plain gitu nggak sih? Kayak pedes tok gitu. Iya benar. Kalau kalian yang suka pedas doang, enak. Makanya tadi gue bilang enak karena pedas. Tapi kayak kurang ada rasa yang medok. Mungkin kayaknya karena lu terlalu kering deh. Coba lu coba punya gua. Soalnya kayak nggak apa ya? Ini kan udah ada minyak. Biasanya kan yang minyak jahat ini yang punya rasa. Nah kalau ini mending nih. Bener beda ya? Wah. Coba. Ini rendang banget. Ini coba punya kita. Oh ya. Ya kan? Iya beda. Yang ini nendang banget, yang ini plain banget. Iya, benar setuju. Makanya tadi gue benar. Yang ini pedasnya ada, tapi udah gitu. Udah, kalau yang ini pedas ada, manis ada. Jadi karena ini minyaknya banyak kali ya. Mungkin ya. Lucu juga ya, di satu pemesanan yang sama cuman beda apa ya?
beda paket aja kayak rasanya bisa agak beda gitu. Bisa beda. Mungkin gara-gara ini paket apa nih? B1. Ini paket B1. Mungkin nanti lagi kalau misalnya gue mau makan yang agak pedasnya nendang, pesennya paket B1. Soalnya jangan yang ini. Tapi artinya agak keras menurut gua. Oh ya. Kurang lembut sih. Kalau kentangnya lembutnya pas, ya nggak sih? Lembutnya pas, betul. Gue penasaran sama ini udang salted egg udang. Mungkin mencoba peruntungan. Salted egg lagi rame, coba bikin. Tapi pedes ya. Gue kemakan ininya, cabai rawitnya. Gue sih nggak suka ya, jujur. Yang salted egg udang ini. Kenapa tuh? Udangnya nggak juicy, satu. Kering. Bener. Salted egg-nya udah salted egg doang gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada yang spesial gitu loh. Kering sih. Kering. Setuju, kalau kering gue setuju. Kering banget. Sama nggak ada rasa yang dominan juga menurut gua. Nggak ada kayak B aja lah. Nggak ada gitu. identitas, ngerti nggak sih? Pasti lu ngerasain ada apa ya? Ada identitasnya. Antara kayak sekbol sama itulah. Pasti kayak ya, ada yang beda gitu kan. Entah itu lebih creamy dari teksturnya atau dari aromanya, itu pasti yang beda. Kalau ini kayak gua makan kayak telur asin dimasukin, dihancurin gitu, masuk diaduk gitu ya. Tambahin bawang daun, tambahin cabai gitu. Itu yang gua rasain. Mungkin di belakangnya dikasih bumbu apalagi gua nggak tahu, tapi yang pasti gua nggak ngerasa ada sesuatu yang spesial di salted egg ini. Padahal dari harganya aja, ini harganya lumayan mahal menurut gua pribadi ya. Kalau dari gue, ini tuh sama udang salted egg di Chinese food, restoran Chinese food. Pada umumnya tuh ya udah gitu, sama aja. Udah kayak selewat aja ya, kayak dimakan dadat udah nggak ada yang gua inget gitu loh. Nggak tahu ini kenyang nih, ini udang salted egg kenyang. Ya, kurang ada identitas. Betul. Sekarang kita coba si cuminya ini. Tekstur cuminya pas sih. Ya nggak? Jujur kalau untuk cuminya gue lumayan suka. Gue suka. Teksturnya enak. Rasa baladonya kita bisa rasain kayak balado telur. Iya. Ada manis, ada pedas, nggak terlalu pedas sebenarnya. Tapi teksturnya sendiri juara. Chewy. Iya, enak. Tapi bisa gampang hancur gitu. Gampang hancur, bener. Ini kayak masih seger gitu ya, kayak seger cuminya. Ini enak cuminya. Nggak ada bau anyir apa-apa sama sekali juga. Betul. Terus kalau lu udah cobain ini belum? Belum. Itu sih paling menarik sih dari tadi. Iya, sumpah. Ini daging baladonya langsung gua coba ya sama nasi. Langsung gua coba. Gimana? Teksturnya agak keras. Rasa dagingnya udah kalah sama rasa bumbunya. Jadi nggak punya jus dari dagingnya? Nggak berasa sama sekali. Gue cuma ngerasain asin sama pedes dari bumbunya. Sama agak manis nggak sih? Agak manis. Dari dagingnya sendiri gue nggak ngerasa apa-apa. Kayak dagingnya cuma jadi tekstur doang gitu loh. Satu yang bisa gue simpulin sih gini sih, Tor. Kayaknya dia tuh punya satu bumbu balado dipakai untuk semua. Nah, itu dia. Ya nggak sih? Bener nggak? Lu setuju nggak sih? Setuju. Dia kayak satu bumbu balado, dia pakai untuk taruh di daging, terus ditaruh di sambal ati, sama ditaruh di cumi. Base-nya sama, cuma mungkin di sini lebih banyak gitu ya. Mungkin di sini tambahin cabai minyak, di sini kurangin cabai minyak. Tapi itu satu bumbu dia taruh, cuma tinggal ganti daging isiannya doang. Jadi ini dari semua rasanya tuh kayak kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Jadi kita harus memanggil juri sejati kita untuk salted egg-nya dan untuk makanan lainnya. Ini juri sejati kita ya. Halo teman-teman. #Adit gagal visanya ya. Enggak. Gue kayak jadi agak males gitu loh makan ayamnya. Sumpah ya, gue malah pengen makan tuh cuminya aja sama si sambal ati. Apa ini ayamnya harus gue cocolin? Kalau boleh kasih masukan, ayamnya udah pakai ini aja. Bumbu yang sama juga. Bumbu ini aja. Balado. Biar minyaknya banyak udah, jadi nggak seret. Ayamnya tuh kayak terlalu kering, jadi kayak bukan kering banget. Iya sih. Adit bakal coba sebenarnya. Udang salted egg. Udangnya kayak kering banget. Gua rasa cara makannya, cara masaknya. Gua nggak tahu sih, ini perkiraan gua doang. Udang masak dulu yang banyak. Tirisin. Apa masak yang banyak, tirisin. Ada apa baru gabungin. Jadi si udang ini udah dry menurut gua kayak gitu. Bisa jadi. Iya sih. Seafood itu susah ngolahnya. Salted egg kayak nggak berasa gitu, kayak cuma pedas, asin. Iya, cuma gitu. Kayak asin telur gitu doang, tapi nggak ada. Udah, cuma gitu doang, selewat doang.
Iya. Tapi kita makannya sih ini nggak basi ya, nggak asam ya. Nggak. Si opornya ya, maksudnya opor yang kita pesen ini Aman. dari semua. Dan semua makanannya juga nggak ada yang asam atau apa, nggak ada, semua aman. Oh, Adit dapat paha atas tuh. Gede banget ya. Tuh gue sampai cocok loh Tor, ayamnya ke si minyaknya ini biar nggak terlalu kering. Iya. Gimana ayamnya? Oke lah. Dagingnya nggak separah lu punya kayaknya. Soalnya lu dapet paha. Iya benar. Daging gua masih kayak lembut-lembut gitu nih. Coba deh. Kalau kita kan dapetnya dada. Dada tuh kalau masaknya gagal pasti bakal super kering. kering. Ya kan? Jadi lumayan. Coba ini Dit. Ini kayak punya Adit minyakan juga nih. Oh. Kayak paket lu deh Tor yang sambal atinya kering banget. Abis kayaknya sisa gua. Punya Adit tuh masih minyak juga. Yang gua kering banget, sumpah. Bandingin aja. Nih. Tuh. Iya ya, beda banget. Kering banget. Kayak dia tuh udah bungkus-bungkusin yang lu dapetnya yang dari pagi. Mungkin. Bisa jadi. Bisa Iya. jadi sih. Alat banget dagingnya. Lumayan. Mungkin gara-gara berminyak banget ya. Capek gua. Coba cuminya deh. Cuminya malah enak. Cuminya enak. Masaknya pas banget. Lembut. Oh, ini ada ininya Tor apa sih? Gaji. Gajinya jadi alot banget dagingnya. Wah keras ya. Cobain ayam yang ini deh. Dari tampaknya juga udah kelihatan banget. Kayak daging ayam nggak dikasih apa-apa gitu loh. Kayak bumbunya nggak nyerap ke dalam. Iya. Ini mending jauh. Cuma hati nggak? Enggak. Coba ya. Artinya keras sih. Gua nggak tahu hati yang enak gimana. Tapi kalau yang ini, Nggak tahu, agak aneh. Tapi yang gue suka ini pedasnya buat gue ini loh. Kayak pas gitu. Masih bisa tolerir. Iya kan gue paling nggak bisa pedas. Tapi ini masih bisa tolerir. Oke, jadi kita udah cobain. kita habisin semuanya. Betul. Yang walaupun ayamnya cukup dry, kita tetap telan. Betul. Walaupun kentang gua biasa aja, kentang lu enak, kita tetap habisin. Walaupun dagingnya alot, kita habisin. Gajinya gua telan tadi. Gua telan, kita sengaja habisin semua biar tahu ternyata namanya lebih cocok kalau misalnya diganti jadi au kurang kenyang. Iya, betul. Au kenyang tuh kayaknya untuk perut-perut anak SD. Untuk perut, iya betul. Ya mungkin namanya harus diganti kayak au kenyang tapi harus nambah jajanan gitu mungkin. Atau Au kenyang tapi beli 2. ya Bisa aja. ya atau au kenyang tapi nambah kue cubit lagi biar tambah kenyang. Atau Biar kenyang beneran. au kenyang tapi bohong. Ya, bisa juga. Menurut kita dengan harganya yang 50.000 kurang worth it. Kurang worth it. Kita pesen 3 seharga per porsinya 50.000 ya. Jadi 150 sama ongkir 39.000. 189.000. Kayak dari rasa, dari harga, dari Kenyangnya, nunggu, nunggu. dari kenyangnya, gue pribadi, ini pendapat gue pribadi, gue lebih baik gue ke warteg deket tempat gue makan nambah dua kali es jeruk 2. Atau gue mending jauh-jauh ke Depok makan punya si Denny Cagur. Itu enak sih jujur sih. Iya, Harganya lebih murah juga ya. Cuma 120.000, 150. 50-an kalau nggak salah. 150.000 itu gue udah nambah 1 kali ya. Udah sama minumannya es jeruk bla bla bla. Iya, makanya. Ini kita belum dapat minum nih. Iya, minum sendiri lagi. Iya. Jadi sih kita tadi juga udah bahas pas lagi cut 50.000 kita nggak bakal beli lagi sih. Iya, gue pribadi juga enggak sih, nggak bakal sih. Gua nggak bakal beli lagi. Masalahnya Pak, panas spesial aja 40.000. Iya, lu baru beli ya? Iya. Karena spesial 40.000 tapi kenyang Ayam, nasi, minum. sama telur ya? Iya, sama telur. Iya. Itu Mac kenyang. Betul. Mac kenyang tuh. Kayaknya harus McD bikin Mac kenyang. Jangan yang au kenyang gitu. Iya. Jadi gitu sih. Buat teman-teman yang mau coba silakan. Tapi kalau yang di daerah situ doang. Iya, kalau dekat kalian situ doang, misalnya mungkin tinggal di daerah-daerah Pondok Indah gitu, silakan pesan. Tapi kalau di luar-luar kita kurang rekomendasikan Iya. karena masih pakai gosen. pakai gosen. Dimana dikirimnya entah kapan, nyampainya entah kapan setelah pemesanan itu pun. Kita nggak bisa tracking di mana Iya. tuh si orang abangnya. Betul. Terus kalau jauh otomatis sudah pasti makanan jadi dingin Iya. dan ongkir lebih mahal.
dan rasanya dibilang enak biasa aja gitu. Biasa aja. Enak tapi nggak spesial gimana ya? Iya. Kayak bisa dimakan. Nggak enak tapi nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial, kayak kalau kalian cari warteg ya sama gitu rasanya. Bahkan lebih enak menurut gua. Bahkan lebih enak. Jujur, ini pendapat jujur gua ya, bahkan lebih enak. Atau kalian misalnya mau cari sambal ati di restoran terdekat, itu sama aja gitu, ya nggak sih? Iya. Nggak ada kayak signature rasa apa gitu. Betul, bahkan kalau misalnya kita makan di warteg, nasinya masih anget, Pak. Nasinya masih anget. Terus kalau kita cek juga kan dia signature-nya kan yang dibangga-banggakan tuh apa tuh? Yang dibangga-banggakan tuh, bentar nih, dijamin kenyang nikmat, itu jargonnya. Oh, harusnya mungkin lebih cocok kalau misalnya dijamin lumayan kenyang dan rasanya pas gitu. Rasanya itu gue bisa terima kalau misalnya jargonnya seperti itu. Yang diundang-undangkan opor, sambal goreng ati, cumi balado, udang saus telur asin sama daging balado. Harganya 50.000, soalnya ini buat balik modal ini graphic designer. Bener. Graphic designer ya buat ngedesain feeds Instagram. Harusnya ini merah aja sih, Pak. Si ininya kalau ini merah bagus deh. Bener. Iya. Lebih bagus. Jadi tuh kalau kalian mau coba, saran kita tuh cuminya satu. Iya, cuminya kalian kalau misalnya mau coba, gue saranin coba. Itu walaupun kalian di yang jauh-jauh juga nggak apa-apa untuk tapi itu cuminya ya. Boleh dicoba, itu enak ya. Itu cuminya enak. Jujur enak. Sambal goreng atinya boleh kalau minyak banyak. Kalau gue pribadi, gue mendingan Mbak beliin sambal ati ke warteg sebelah. Oh, tapi cuminya beli di situ nggak apa-apa. Itu boleh. Nasinya beli di rumah biar anget. Enak kan, Bu? Itu enak. Udangnya juga biasa aja. Udangnya menurut gua kurang ya. Daging baladonya kekerasan. Iya kan, kekerasan. Iya, alot kayak lu punya tuh harus berkali-kali lah. Padahal itu bagian dagingnya loh, bukan yang bagian gajinya itu. Udah sih, gitu sih. Yang gua agak bingung ini bagus. Yang ini kayak biasa aja. Tiba-tiba menunya. Mungkin ini lupa. Sendiri. Iya, bikin sendiri, lupa. Nggak ditulis sama graphic designernya sebelum termasuk menu. Oh iya, bisa. Nggak kebaca ya. Jadi gitu aja sih. Kalau kita skor aja ya, karena ini FFS kita harus skor. Ya. Karena nggak ada tempatnya, kita cuma bisa nge-score soal makanannya aja. Makanan sama proses pesannya gitu ya. Respon dari penjualnya, kita kasih nilai. Yang kita alamin, itu kita kasih nilai. Gue sih berani ngasih nilai 8, karena cepet sih Tor. Kayak Selasnya cepet ya? Cuma dari gua chat sampai dia kirim tuh cuma selang 6 menit. Ini kan 12.57, dia balas 13.03, balas sudah transfer. 1 menit selanjutnya dia langsung balas tuh. Cuma selang waktunya paling lama ditunggu tuh 10 menit lah paling lama. Dia udah balas. Itu gua berani kasih nilai 8. Itu yang kita experience. Betul. Untuk pengirimannya sendiri menurut gua kurang efektif. Karena masih pakai GoSend, Pak. Masih pakai GoSend, kayak kurang efektif. Berapa tuh kita skor? Nggak usah kita skor, kita kasih masukan untuk ganti ke GoFood aja sih. Iyalah, secepatnya. harus cepet buru-buru di GoFood. Secepatnya ya. Itu agak lama ya, agak lama. Jadi orang yang kalau mau pesen cuminya bisa gampang diantarnya nih. Terus lebih murah juga jadinya kan, karena kan kalau kerja sama Gojek atau apa kan ongkirnya jadi lebih murah. Betul. Nggak ada tuh namanya gratis ongkir GoSend, nggak ada. Ada juga GoFood. Untuk rasanya overall 6,5 sih. Overall 6,5 ya. Kalau buat gue pribadi 6 gitu. 6 sih, lebih cocok ke 6 sih. Ya, menurut kita makanannya sendiri 6 dari 10 sih. 6 dari 10. Ya. 6 dari 10. Udang menurut gua enggak banget. Udang enggak banget nih levelnya nih kita. Udang enggak banget. Terus nih masuk opor. Yang dada. Enggak juga menurut gua kering banget. Super kering. Terus balado, daging balado ya. Daging balado, alot. Terus enggak ada rasa dagingnya sama sekali. Kayak makan sambal dengan tekstur daging udah gitu doang. Terus untuk si sambal goreng ati yang gua kurang suka. Karena yang gua aneh, nggak tahu paket yang gua. Tapi punya paket Adit sama gua enak ya Tom? Enak lumayan. Itu sama. Pokoknya yang paling kita suka adalah cumi. Iya, cuminya enak. Jadi worth it atau enggak? Jadi menurut kita, kalau misalnya kalian tinggalnya jauh, nggak worth it. Tapi kalau kalian tinggalnya deket, kurang worth it. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Iya, kebayang lah ya. Soalnya kayak begituan, gue bisa dapat lebih enak dengan nasi yang anget segala macam di warteg. Ini kayak gue cuma makan makanan warteg yang rasanya B aja, di package terus dikirim ke gue udah gitu. Ini kalau kita bisa lihat harganya ya, paket yang 2 daging, maksudnya yang 2 sayuran, kita kan tadi 3 sayuran. Iya. Itu 40.000. Tapi kalau kalian mau kayak kita 3 sayuran itu 50.000. Jadi kalian nambah 10.000 untuk nambah 1 daging, 1 porsi sayur gitu ya. Betul. Dan mahal sih. Iya. Jadi ini cuma warteg yang dikemas dan dinaikkan harganya 3 kali lipat. Nah, kalau misalnya kita ke warteg, pesen nasi, opor,
sambal goreng ati cumi balado itu berapa tuh, Ti? Kalau di langganan gue di Warjo, wah 15.000 lah, nggak nyampe. 20.000 lah ya. 20.000 lah di warteg mahal tuh. Jadi menurut kita Ao Kenyang itu warteg yang rasanya biasa aja, so-so ya. Yang dikemas pakai namanya Ao Karin, terus harganya dinaikin 2 kali lipat. Tuh. Intinya kayak gitu. Kenapa begitu? Karena gini, ini adalah makanan yang kita pesen. Kecuali kita datang, ada venue restoran yang bagus, itu kita masih bisa pertimbangkan ya nggak sih, Tor? Misalnya dia punya restoran yang didesainnya dengan sangat bagus, maksudnya interiornya bagus, tempatnya bagus, AC adem bla bla bla, dia kasih segini, kita masih bisa mikir, bisa nongkrong juga, iya mungkin bisa nongkrong juga. Kita beli suasana nih jadinya. Kalau ini gue suasana yang gue dapet tembok, lampu, kamera, kamera, iya. Makanan pesen jam 1, nyampe jam 7, 6 jam nunggu. 6 jam tunggu. Jadi ya kira-kira seperti itu deh video ini kita kali ini. Jadi gitu ya teman-teman ya, sesuai request kalian kita sudah kabulkan, kita akan mereview Ao Kenyang. Ya, ini review kita masih sampai saat ini kita nggak di-endorse sama sekali di For Food's Sake. Kalian juga bisa hitung jari seberapa sering channel JWS Plus itu di-endorse makanan, itu paling cuma 2. Ya, lebih sering kayak Kemenpar gitu ya. Sony. Gitu-gitu lah ya. Jadi untuk jarang sih kalau kita makan. Kita tuh banyak semenjak FFS tuh banyak banget yang email kita jujur. Betul, gitu. Iya. Terus kita ngomong, tapi kita bakal review secara jujur. Terus udah nggak dibalas. Hilang dibalas. Oke. Kita nggak masalah. Kita nggak masalah. Mungkin dia lagi memperbaiki supaya rasanya begitu udah perfect. Gue pede untuk di-review gitu. Dikirim. Itu nggak apa-apa. Jadi tenang, FFS itu akan selamanya jujur. Ya, mau di-endorse atau nggak endorse, kita di-endorse pun kita bakal kasih tahu dan kita bakal tetap kasih tahu sejujur-jujurnya. Betul sekali. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Juga lupa. Jangan lupa juga terima kasih karena telah. Iya, subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Pokoknya yang penting sih tombol lonceng sih, biar kalian nggak ketinggalan aja. Ya, betul. Semoga video kita kali ini berfaedah ya. Berfaedah, bener. Dan video FFS selanjutnya bisa memberikan kalian manfaat. Betul. #aujujur. Yes, #aujujur. Oke. Dadah guys.